Berlatar di sebuah universitas, terlihat seorang gadis cantik, ramah, dan juga berhati lembut yang bernama Momo. Momo merupakan mahasiswi tingkat akhir jurusan akuntansi. Menjelang akhir semester ini, Momo membutuhkan pekerjaan dan berencana untuk magang. Akan tetapi, alih-alih mencari pekerjaan di bidang akuntansi sesuai dengan jurusannya, Momo malah mencari pekerjaan di bidang periklanan yang ia sukai. Tak lama kemudian, Momo dijemput oleh teman laki-lakinya yang bernama Pupe. Mereka sudah lama saling kenal sejak dari SMA. Rupanya Momo telah lama menyukai Pupe, serta selalu berharap hubungannya dengan pria itu bisa lebih dari sekedar teman biasa. Setelah itu, Pupe mengantarkan Momo yang mendapatkan panggilan wawancara pertamanya untuk bekerja. Namun di tengah perjalanan, mereka menabrak pengendara sepeda lain yang ternyata orang tersebut adalah teman satu kamarnya Pupe. Ya, pria tampan itu bernama Gueyi, seorang mahasiswa jurusan fisika yang sangat julid. Mendengar gadis itu sedang terburu-buru, Gueyi langsung merobek ujung gaun Momo dari sepedanya tanpa berbicara sepatah kata pun. Hal itu membuat Momo begitu terkejut karena sikap Gueyi tersebut yang kaku dan juga sangat dingin. Setibanya di perusahaan, Momo baru menyadari bahwa tas miliknya ternyata telah tertukar dengan milik Gueyi. Alhasil, Momo gagal ikut wawancara karena tidak membawa persyaratan. Sementara itu, Gueyi sedang menjalani ujian yang sangat penting, di mana ujian tersebut akan menentukan apakah Gueyi layak bergabung atau tidak dengan tim penelitian elit paling bergengsi di kampusnya. Saat itu, Gueyi mengejutkan semua orang ketika ia tak sadar malah mengeluarkan pembalut dari dalam tasnya. Rupanya, Gueyi baru menyadari bahwa tas miliknya telah tertukar dengan Momo di jalan. Hal itu membuat Gueyi tak bisa mengikuti ujian karena kartu mahasiswa miliknya berada di tangan Momo. Gueyi kemudian menghubungi Pupe untuk memberitahu Momo mengenai tasnya tersebut. Setelah bertemu, mereka pun segera meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Suatu hari, Momo tampak begitu kecewa kepada Pupe karena untuk kesekian kalinya, Pupe terus mengingkari janjinya untuk bertemu. Ketika Momo pulang sendirian, tiba-tiba sekelompok orang jahat merampok tas serta menyeretnya hingga terluka cukup parah. Setelah itu, Momo mencoba menghubungi Pupe, akan tetapi pria itu rupanya sedang pergi, dan orang yang menjawab panggilan tersebut adalah Gueyi. Momo tak menyangka Gueyi akan datang untuk membantunya. Bahkan Gueyi merawat gadis itu sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Meski terlihat dingin dan begitu cuek, namun Gueyi tampaknya memiliki hati yang baik. Hal itu terbukti ketika Gueyi dengan tulusnya menjaga Momo sampai Pupe datang untuk menjemput gadis itu. Esok harinya, Pupe meminta bantuan Gueyi untuk menemani Momo melakukan wawancara kerja. Karena Pupe khawatir terjadi sesuatu lagi kepada gadis itu, sebab ia ada jadwal latihan basket. Mendengar hal itu, Gueyi menolaknya. Namun, Pupe langsung mengancam di mana ia akan menyebarkan rekaman memalukan milik Gueyi saat latihan militer dahulu. Sehingga hal itu membuat Gueyi terpaksa harus menuruti permintaan pria itu. Di dalam bus, Gueyi tak sengaja bertemu dengan Pak dosen yang sangat cerewet dan juga begitu menyebalkan. Saat itu, Pak dosen terus menanyakan alasan kenapa Gueyi tak mengikuti ujian sebelumnya. Gueyi yang tak ingin diganggu, ia lantas mengaku bahwa saat ini dirinya sedang berpacaran dengan Momo. Sehingga dengan sopan, ia pun meminta Pak dosen untuk diam.
Sesampainya di perusahaan, wawancara Momo ternyata tak berjalan dengan baik karena ya seperti yang kita tahu, gadis itu adalah jurusan akuntansi. Sedangkan ia melamar di perusahaan periklanan. Hal itu jelas membuat Momo merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, Momo yang merasa bersalah kepada Gueyi karena gagal ujian atas kejadian tertukar tas sebelumnya. Ia dengan penuh keyakinan pergi menemui Pak dosen, sekaligus menjelaskan kepada beliau alasan mengapa Gueyi tak bisa mengikuti ujian tempo hari. Pak dosen yang masih mengira bahwa Momo adalah pacarnya Gueyi, beliau kemudian membawa gadis itu bertemu dengan profesor. Di sana Momo berusaha menjelaskan bahwa Gueyi sangat pintar serta layak untuk bergabung dengan tim penelitian. Mendengar hal itu, profesor langsung memberikan sebuah soal yang sangat amat sulit untuk Gueyi. Beliau juga mengatakan bahwa Gueyi bisa bergabung dengan tim penelitian asalkan soal-soal tersebut bisa diselesaikan dengan benar. Momo kemudian meminta bantuan Pupe untuk menemaninya membawakan soal tersebut kepada Gueyi. Gueyi tampaknya sudah tak bersemangat lagi untuk bergabung dengan tim penelitian. Namun beruntungnya, Momo berhasil membujuk pria itu agar bersedia menyelesaikan soal tersebut. Setelah melakukan perhitungan yang sangat panjang dan juga melelahkan, Gueyi akhirnya diterima oleh profesor ke dalam tim penelitian paling bergengsi di kampus. Untuk merayakan keberhasilan itu, Momo kemudian mengajak Gueyi dan juga Pupe makan malam bersama-sama di sebuah warteg. Namun keadaan berubah menjadi sangat emosional ketika Pupe terang-terangan merayu para gadis untuk datang ke acara perlombaannya melalui pesan suara. Momo yang mendengar hal itu, ia merasa sangat kecewa dan juga tidak dihargai. Saat itu, Momo seketika memikirkan kembali tentang perasaannya kepada Pupe. Di masa SMA, Pupe sangat populer karena jago bermain basket serta banyak sekali para gadis yang menyukainya. Meskipun Pupe memiliki perasaan yang sama kepada Momo, akan tetapi Pupe tak berani memacari gadis itu karena ia takut kehilangan popularitasnya dan hanya meminta Momo untuk menunggu dan juga menunggu. Namun, Pupe terus menggantung perasaan Momo sampai saat ini dengan harapan yang tidak pasti. Di acara makan malam itu, Pak dosen tiba-tiba muncul dan menyinggung soal pacar. Gueyi mengaku bahwa ia masih berpacaran dengan Momo. Mendengar pernyataan tersebut membuat Pupe seketika cemburu dan begitu gelisah. Kekhawatiran Pupe semakin menjadi-jadi tatkala Momo yang sedang mabuk berat. Gadis itu berkata bahwa ia sudah terlalu lama menunggu Pupe, sehingga sekarang Momo tak lagi menyukainya. Pupe kemudian bertanya apa hubungan Gueyi dengan Momo yang sebenarnya. Gueyi lantas menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman saja. Namun Gueyi memang sengaja mengaku kalau Momo adalah pacarnya, supaya Pupe menyadari bahwa laki-laki sejati tak akan pernah menggantung perasaan seorang gadis sekejam itu. Esok harinya, Momo rupanya tak mengingat perkataan dirinya kepada Pupe saat gadis itu mabuk semalam. Namun perasaan Momo kepada Pupe jelas bahwa ia tak lagi menyukai pria itu. Momo juga akhirnya menyerah dengan keinginannya untuk bekerja di bidang periklanan dan lebih memilih bekerja di bidang akuntansi sesuai dengan jurusan kuliahnya. Akan tetapi, satu-satunya yang menjadi masalah adalah jarak antara tempat kerja dan juga asramanya Momo sangat amat jauh.
Mengetahui hal itu, Ibu Momo menyarankan agar putrinya tersebut tinggal atau menumpang di rumah teman sang ibu yang sudah lama tidak digunakan. Dan kebetulan rumah tersebut juga berdekatan dengan tempat kerjanya Momo. Mendengar hal itu, Momo mengikuti saran sang ibu karena perjalanan kerja memang menyita banyak waktu dan juga tenaga. Setibanya di rumah, Momo mulai beradaptasi dan berusaha membuat dirinya nyaman dengan tempat tinggal barunya tersebut. Momo tampaknya punya kebiasaan suka bermalas-malasan, serta tak peduli dengan kebersihan. Setelah itu, Momo mendapat kabar dari sang ibu bahwa anak dari pemilik rumah itu juga akan datang ke sana. Yah, ternyata orang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Gueyi. Rupanya Gueyi berencana akan tinggal selama beberapa hari ke depan karena ia akan melakukan penelitian di kampus lamanya yang jaraknya memang sangat dekat dari rumah tersebut. Mendengar hal itu, Momo berjanji akan pindah secepat mungkin. Momo juga meminta maaf karena ia tak tahu kalau anak teman ibunya adalah seorang laki-laki. Tentu hal yang sama juga dirasakan oleh Gueyi. Namun untuk sementara waktu mereka tak punya pilihan selain harus tinggal di satu rumah yang sama. Beberapa saat kemudian, Momo merintih kesakitan lalu jatuh pingsan. Gueyi dengan sigap langsung membawa gadis itu pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter memberitahu bahwa gadis itu hanya menderita gangguan pencernaan dan besok Momo juga sudah diperbolehkan pulang. Saat itu di unit gawat darurat, tiba-tiba seorang pria gila mengamuk dan juga melempar barang-barang. Gueyi dengan cepat melindungi Momo dengan penuh perhatian. Entah apa alasan Gueyi sangat peduli kepada Momo. Namun sepertinya Gueyi perlahan-lahan mulai menyukai gadis itu. Esok harinya, ketika Pupe menjemput Momo pulang, ia menyadari bahwa hubungannya dengan Momo mulai merenggang. Pupe merasa hal itu karena kedekatan Momo dengan Gueyi, sehingga membuat Pupe penasaran tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Setelah itu, Pupe akhirnya mengetahui bahwa saat ini Momo dan juga Gueyi tinggal di satu rumah yang sama. Gueyi lalu mencoba menjelaskan semuanya kepada Pupe. Namun, pria itu malah bersikap aneh. Pupe jelas merasa cemburu, akan tetapi di satu sisi, ia juga tidak punya hak untuk marah karena hubungannya dengan Momo hanya sebatas teman biasa. Memang tak mudah bagi Momo untuk melepas cinta pertamanya, sebab Momo telah menyukai Pupe sejak dari lama. Meski ia terlihat baik-baik saja, namun jelas hatinya begitu hancur karena kisah cintanya dengan Pupe tak pernah berjalan seperti yang ia harapkan. Sementara itu, Pupe begitu menyesal karena ia telah menyia-nyiakan gadis seperti Momo. Seorang gadis yang selalu menyukai dirinya dengan penuh kesabaran. Yang kini tanpa disadari, Pupe selalu membuat gadis itu merasa tersakiti oleh kelakuannya. Malam harinya, Pupe menenggelamkan kesedihannya dengan meminum sebotol anggur. Saat itu, Pupe tak sengaja melihat seorang gadis teman satu kamarnya Momo sedang terlibat masalah dengan beberapa pria. Meski tak begitu akrab dengan gadis itu, namun Pupe segera membantunya. Gadis yang bernama Wangsan itu kemudian berterima kasih kepada Pupe karena telah membantunya. Wangsan lalu bertanya apa yang membuat Pupe meminum alkohol sebanyak itu. Pupe kemudian berkata bahwa ia begitu bersedih karena faktanya Momo sudah tak menyukai dirinya lagi. Sebagai bentuk balas budi, Wangsan lalu berjanji ia akan membantu Pupe untuk memperbaiki hubungannya dengan Momo.
Sementara itu, Momo kedatangan sang ibu untuk memastikan agar putrinya tetap tinggal di rumahnya Gueyi. Ya, ternyata sang ibu sedang berusaha mendekatkan Momo putrinya dengan Gueyi. Rupanya ibunya Momo telah merencanakan hal itu bersama-sama dengan ibunya Gueyi dalam upaya perjodohan anak-anak mereka. Meskipun Momo terlihat tidak nyaman, namun Gueyi tampaknya sama sekali tidak keberatan. Dan justru ia sangat senang karena bisa merasakan kehangatan yang sebelumnya Gueyi tak pernah dapatkan dari keluarganya. Suatu ketika, sang ibu Kukulutus karena Momo selalu ingin bekerja di bidang periklanan. Padahal Momo berkuliah di bidang akuntansi. Gueyi lalu berkata bahwa ia lebih setuju dengan Momo. Sebab menurut Gueyi, seseorang lebih baik bekerja di bidang yang disukainya. Mendengar hal itu, Momo begitu terkejut karena dirinya jarang mendapat dukungan manis seperti itu. Esok harinya, sang ibu yang hendak pulang ke kampung halaman, beliau membuat kontrak perjanjian dengan putrinya supaya Momo tetap tinggal bersama Gueyi. 好了， Akan tetapi, setelah sang ibu pulang, Momo mengingkari janjinya dan langsung pergi kembali ke asrama. Rupanya kepergian Momo membuat Gueyi merasa kehilangan. Gueyi terus memikirkan momen-momen sederhana tetapi sangat mengesankan saat masih tinggal bersama Momo. Dan ya, Gueyi tampaknya mulai merindukan gadis itu. Sementara itu, Momo sering mendapat masalah dengan penjaga asrama sebab gadis itu selalu pulang terlambat karena sibuk bekerja. Esok harinya di kampus, seorang gadis mengajak Momo untuk melamar kembali di perusahaan periklanan. Momo awalnya menolak karena ia udah bekerja di perusahaan akuntansi. Akan tetapi, Momo seketika berubah pikiran tatkala ia mengingat tentang perkataannya Gueyi yang mendukung dirinya untuk bekerja yang ia sukai. Akhirnya, Momo lebih memilih untuk kembali bergelut di bidang periklanan. 辞职，但是这事我考虑了很久，我更想做广告。广告，希望你可以找到一份自己喜欢的工作。谢谢青姐。好。 Di sisi lain, Gueyi yang semakin merindukan Momo, ia mulai mencari cara supaya gadis itu bisa kembali ke rumah. Gueyi bahkan berbohong dengan berkata bahwa ibunya Momo akan berkunjung lagi ke rumah. Mendengar hal itu, Momo begitu panik dan langsung berkemas untuk pergi. Akan tetapi, Wangsan memaksa untuk ikut dan bersikeras ingin mengantar Momo. Setibanya di rumah, Gueyi dengan mudahnya berkata bahwa ibu Momo tidak jadi datang. Saat akan kembali ke asrama, Momo tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangannya Pupe yang membawa banyak sekali camilan. Ya, ternyata Wangsan memanfaatkan pertemuan itu untuk membantu Pupe memperbaiki hubungannya dengan Momo. Semua orang kemudian menghabiskan waktu bersama sambil menonton film Pina Garut. Akan tetapi keadaan berubah menjadi sangat canggung tatkala Pupe yang udah mabuk berat dan hendak mencium Wangsan karena pria itu mengira bahwa Wangsan adalah Momo. 默默，我不是。默默，我们不是。你们先走吧。我们走吧。 Setelah itu, Momo memilih untuk pulang lagi ke asrama. Namun, Gueyi berusaha membuat segala jenis alasan untuk bisa menunda kepergian gadis itu. Beberapa saat kemudian, Gueyi menerima paket dari ibunya Momo yang berisi tentang kontrak perjanjian antara Momo dengan ibunya. Alhasil, Gueyi sekarang punya alasan kuat untuk bisa membuat gadis itu agar tetap tinggal di sana. Gueyi juga memberitahu bahwa ibunya Momo sudah membayar uang sewa selama 1 tahun kepada keluarganya.
Sehingga akan sangat merepotkan jika Momo pindah ke tempat lain. Mendengar hal itu, Momo merasa tak enak dan ia akhirnya setuju untuk tinggal bersama Gueyi. Setelah itu, Gueyi dan juga Momo pergi ke supermarket. Sebagai teman satu apartemen, mereka bertingkah layaknya pengantin baru ketika membeli kebutuhan sehari-hari. Gueyi bahkan berinisiatif untuk membelikan sebuah robot pembersih ruangan supaya bisa meringankan pekerjaannya Momo tatkala ia berada di rumah. Momo kemudian pergi ke asrama untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Di sana, Momo kembali bertemu dengan Wangsan. Hubungan Momo dengan Wangsan memang menjadi renggang karena kejadian tempo hari ketika Pupe hendak mencium gadis itu. Namun meski begitu, Wangsan tetaplah sahabat baik serta orang yang selalu mendukung Momo. Hal itu terbukti ketika Wangsan turut berbahagia saat mendengar Momo telah diterima di sebuah perusahaan iklan. Suatu hari, Momo dan juga teman kampusnya, termasuk Gueyi, pergi berkemah di sebuah pantai. Ya, ternyata perjalanan tersebut sengaja direncanakan oleh teman-temannya untuk memperbaiki hubungannya Momo dengan Wangsan. Di dalam tenda, Wangsan bertanya apakah ia bisa bersaing secara adil dengan Momo untuk mendapatkan hatinya Pupe. Mendengar hal itu, Momo berkata bahwa ia tak lagi menyukai pria itu. Momo bahkan menyarankan Wangsan untuk memperjuangkan cintanya tersebut jika memang Wangsan menyukai Pupe. Malam harinya, Momo yang tak bisa tidur karena lapar, Gueyi dengan penuh perhatian menemani gadis itu untuk mencari kepiting dan juga udang. Mereka kemudian membakarnya bersama-sama. Namun, Gueyi berpura-pura alergi terhadap udang supaya Momo bisa makan sendirian dan tidak kelaparan lagi. Ya, untuk kesekian kalinya, Gueyi yang biasanya bersikap sangat dingin dan juga cuek kepada orang-orang. Namun, pria itu justru bersikap manis serta penuh perhatian kepada Momo. Hal itu jelas menggambarkan bahwa Gueyi sangat menyukai gadis itu. Esok harinya di kampus, Gueyi dan juga tim penelitian berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan proyek mereka. Sementara itu, Momo mulai mengkhawatirkan Gueyi karena pria itu tak kunjung pulang. Momo kemudian menghubungi Gueyi dan meminta pria itu untuk memberi kabar jika memang tak akan pulang ke rumah hari itu. Beberapa saat kemudian, Pupe menemui Momo untuk berbicara empat mata. Pupe lalu mengungkapkan perasaannya serta berterus terang kalau ia sangat ingin menjalin hubungan dengan Momo. Akan tetapi, gadis itu menolaknya sebab Momo menganggap perasaan Pupe terhadapnya tidak serius. Pupe kemudian bertanya alasan kenapa Momo menolak dirinya dan mengira hal itu penyebabnya pasti karena Gueyi. Momo menjelaskan bahwa ia hanya tak menyukai Pupe lagi. Selama ini Momo baru menyadari kalau ia telah membuang begitu banyak waktu untuk mencintai orang yang salah. Suatu hari, Ibu Gueyi mengundang Momo untuk makan malam bersama. Melihat Momo yang begitu ramah, tampaknya Ibu Gueyi sangat senang dan beliau juga terus memuji kecantikan gadis itu. Besar harapan bagi sang ibu untuk menjadikan Momo sebagai calon menantunya. Meskipun hal itu tentu masih sangat jauh untuk dipikirkan Ibu Gueyi saat ini. Ketika hari ulang tahun Momo tiba, semua orang mengadakan pesta di rumahnya Gueyi, kecuali Pupe yang menolak untuk ikut karena merasa canggung.
Setelah menghabiskan waktu dengan bermain dan juga minum bersama, semua temannya pulang ke asrama sementara Gueyi tertidur karena mabuk. Momo kemudian membersihkan seisi rumah seorang diri dan mencoba memindahkan Gueyi ke kamarnya. Akan tetapi, tiba-tiba Gueyi terbangun dengan kondisi setengah sadar dan langsung mencium gadis itu. Esok harinya ternyata Gueyi tak mengingat apapun tentang kejadian semalam. Sehingga hal itu membuat Momo sangat kesal dan ia terus menghindari Gueyi untuk menjaga perasaannya. Ya, rupanya Momo juga diam-diam menyukai pria itu. Ketika melakukan penelitian di lab, Gueyi kehilangan konsentrasi karena ia terus memikirkan perubahan sikapnya Momo. Profesor yang menyadari hal itu lantas bertanya apa yang sedang terjadi kepada Gueyi. Setelah menceritakan situasinya, Profesor lalu memberikan Gueyi sebuah buku tutorial untuk mendapatkan hati seorang wanita 100% anti gagal. Namun pada kenyataannya, tak peduli sebanyak apapun Gueyi melakukan usaha yang diperintahkan buku tersebut, Momo tampaknya tidak terpengaruh sehingga membuat Gueyi semakin frustasi. Di perusahaan, Momo berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan barunya itu di bidang periklanan. Usai bekerja, Pupe ternyata sudah menunggu Momo di depan kantornya dan memaksa gadis itu untuk makan malam bersama. Setibanya di warteg, Pupe memohon agar Momo mau memberikan ia kesempatan kedua. Namun, Momo tetap menolak karena ia telah menyukai orang lain. Momo juga menyuruh Pupe agar mengubur dalam-dalam perasaannya tersebut karena mereka akan tetap berteman saja. Setelah tahu Momo pulang larut malam karena makan malam bersama Pupe, Gueyi tampaknya salah paham dan ia terlihat sangat cemburu. Tak ingin Momo jatuh kembali ke pelukan Pupe, Gueyi meminta bantuan sang profesor untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Momo. Karena otak ilmiahnya yang sangat jenius tak terbiasa menghadapi masalah romantis seperti itu. Setelah mendapatkan saran dari sang profesor, Gueyi membuat puisi atau surat pengungkapan cinta untuk Momo. Di tengah guyuran salju yang dingin, Gueyi lalu menyerahkan puisi itu kepada Momo. Akan tetapi, Momo tampaknya tidak mengerti dengan maksud dari pria itu. Karena ternyata Gueyi menulis isi puisi tersebut menggunakan rumus fisika. Hal itu tentu membuat Momo berpikir bahwa Gueyi telah keliru memberikan catatan kuliahnya. Tak ingin menyerah begitu aja, Gueyi kemudian membuat manusia salju mini untuk mendapatkan hati gadis itu. Namun lagi-lagi usahanya gagal karena manusia salju itu mencair meski udah dimasukkan ke dalam kulkas. Alih-alih mendapatkan cinta dari gadis itu, Gueyi malah terkena flu dan ironisnya, Momo sama sekali tidak menyadari jerih payah serta perjuangan yang udah Gueyi lakukan tersebut. Gueyi yang sedang sakit, ia pun tak bisa masuk kuliah dan harus tinggal di rumah selama beberapa hari. Namun masalah kembali muncul tatkala teteh-teteh seniornya Gueyi dari tim penelitian di kampus datang untuk menjenguknya. Ya, si teteh itu ternyata memang menaruh perasaan kepada Gueyi selama ini. Akan tetapi cintanya jelas bertepuk sebelah tangan. Momo yang tak suka melihat si teteh itu dekat dengan Gueyi, ia begitu cemburu dan mulai gelisah. Keadaan semakin memburuk ketika Momo mengikuti Gueyi bersama si teteh masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat itu Momo tak sengaja mendengar Gueyi berkata bahwa si teteh sangat manis.
Namun pada kenyataannya, Gueyi hanya memuji seekor kucing yang dibawa oleh si teteh itu. Akan tetapi, hal tersebut tampaknya membuat Momo menjadi salah paham, sehingga ia kembali menghindari pria itu. Gueyi yang bingung curhat kepada siapa lagi, ia kemudian pergi menemui Pupe. Ternyata Pupe sudah merelakan Momo, serta ia juga mendukung Gueyi untuk memperjuangkan cintanya tersebut. Setelah Gueyi menceritakan apa yang terjadi, Pupe akhirnya menyadari bahwa perubahan sikap Momo tak lain dan tidak bukan karena rasa cemburu. Untuk itu, Pupe menyuruh Gueyi agar segera meluruskan kesalahpahaman tersebut. Gueyi kemudian membawa pulang anak kucing yang sebelumnya ke rumah. Gueyi menjelaskan kepada Momo bahwa kucing itulah yang ia sebut manis, bukannya si teteh senior. Meskipun Gueyi alergi terhadap bulu kucing, namun ia tetap mau membawa hewan itu demi memperbaiki hubungannya dengan Momo. Mendengar hal itu, Momo tentu merasa malu atas kesalahpahaman yang terjadi. Setelah keadaan mulai membaik, Momo terus menggoda Gueyi dengan anak kucing tersebut. Gueyi yang takut, ia mengancam akan mencium gadis itu jika Momo tidak berhenti. Akan tetapi, Momo kalapasan juri dan berkata bahwa mereka berdua juga pernah berciuman sebelumnya. Gueyi akhirnya mengingat momen saat ia mencium Momo di malam itu. Sementara Momo belum bisa memastikan apakah ciuman Gueyi sebelumnya didasari oleh cinta atau tidak. Perjuangan Gueyi dalam mengungkapkan cintanya begitu panjang dan penuh dengan lika-liku. Namun ia tetap sabar untuk mendapatkan hati gadis itu. Gueyi terus menunjukkan segala bentuk perhatian serta sikap tulusnya kepada Momo. Sampai akhirnya Momo bertanya apakah Gueyi menyukainya atau tidak. Gueyi tak pernah menyangka bahwa pertanyaan sederhana itu bisa menyelesaikan perjuangannya selama ini. Ya, Gueyi lantas menjelaskan bahwa ia sangat menyukai Momo dan cintanya terbalaskan ketika Momo juga berkata bahwa ia juga menyukainya. Setelah mengungkapkan perasaan masing-masing, hubungan Momo dengan Gueyi tampaknya tidak berjalan dengan mesra seperti yang diharapkan oleh gadis itu. Gueyi tak punya banyak pengalaman tentang hubungan asmara, serta ia tak tahu bagaimana menjalani hubungan dengan cara yang romantis. Ketika Momo berdandan secantik mungkin sebelum pergi berangkat kerja, Gueyi hanya terpesona dan tidak banyak berbicara kepada gadis itu. Melihat sikap dinginnya Gueyi, Momo sedikit merasa kecewa dan ia terus bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Gueyi memang bukanlah pria yang romantis, namun ia selalu berharap hubungannya dengan Momo bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, Gueyi belajar banyak tentang hal romantis di internet dan mencoba menerapkannya di kehidupan nyata. Gueyi juga meminta bantuan Pupe untuk mendapatkan beberapa saran dari pria itu. Pupe kemudian memberitahu bahwa Gueyi bisa memulainya dengan pergi berkencan, memotong stik, serta saling menyuapi satu sama lain. Akan tetapi, rencana itu tidak berjalan sesuai dengan harapan karena Momo malas untuk pergi ke warteg yang mewah. Ketika pesanan stik datang ke rumah, Gueyi dan Momo tampaknya kesulitan saat memakan stik tersebut, sehingga Gueyi tak punya kesempatan untuk menyuapi pacarnya itu. Ya, lagi-lagi momen romantis yang Gueyi rencanakan harus gagal total. Beberapa saat kemudian, Gueyi yang tidak bisa tidur, ia lalu pergi ke dapur untuk mengambil minum. Akan tetapi, Momo tiba-tiba datang mengejutkan pria itu. Sampai tak sengaja menjatuhkan air minum, sehingga membuat Momo terpeleset karena menginjak lantai yang licin. Namun beruntungnya, Gueyi dengan sigap langsung memeluk gadis itu.
Suatu hari dalam sebuah proyek iklan, Momo berkesempatan untuk bekerja dengan model yang sangat tampan. Melihat hal itu, Gueyi sempat khawatir, namun Momo tampaknya bisa menjaga kepercayaan pacarnya tersebut dengan baik. Bahkan ketika model tampan itu menggodanya, Momo dapat menghadapi pria itu dengan profesional. Meskipun banyak rencana kencan yang gagal total karena kesibukan masing-masing, namun mereka masih sering peduli terhadap satu sama lain. Momo sangat bersyukur serta selalu menghargai setiap momen bersama kekasihnya itu. Gueyi dan juga Momo akhirnya memiliki waktu luang untuk pergi berkencan. Di tengah kemesraan itu, Momo mengajak kekasihnya untuk berolahraga karena Gueyi selalu sibuk belajar. Gueyi kemudian mendengarkan semua saran dari pacarnya tersebut dan mulai menjaga kebugaran tubuhnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, libur musim dingin akhirnya tiba. Gueyi dan juga Momo sepakat untuk pergi ke kampung halaman dan berlibur bersama keluarga masing-masing. Setibanya di rumah, ketika sedang makan bersama, sang ibu tak sengaja membocorkan rahasia tentang Gueyi yang tinggal bersama Momo. Mendengar hal itu, sang ayah begitu kesal karena istrinya tak memberitahu kabar itu sebelumnya. Sang ayah tentu tidak setuju Gueyi tinggal serumah dengan perempuan asing. Namun begitu Gueyi menjelaskan bahwa ia sudah berpacaran dengan Momo, si ayah maka tak bisa melarangnya. Tentu saja sang ibu sangat senang karena usaha perjodohannya berjalan dengan lancar. Setelah liburan dan pulang ke apartemen, Gueyi dan juga Momo kembali melanjutkan rutinitas mereka seperti biasanya. Penelitian Gueyi bersama timnya di kampus berjalan dengan sangat baik. Kerja keras mereka selama ini telah membuahkan hasil ketika sebuah universitas ternama dari Jerman mengirim undangan untuk pertukaran pelajar. Akan tetapi, hanya 2 orang di antara mereka yang dapat pergi ke Jerman untuk mengikuti program tersebut. Si teteh senior sudah dipastikan akan berangkat. Sementara Gueyi dan satu temannya yang lain harus mengikuti seleksi untuk mendapatkan posisi tersebut. Di sisi lain, Momo terlihat sangat menyukai pekerjaannya. Ia juga memang berbakat di bidang tersebut dan sering menyumbangkan ide-ide brilian untuk perusahaannya. Ketika Momo semakin sibuk dengan pekerjaan, tak jarang Momo meminta bantuan Gueyi saat dirinya sedang kesulitan. Rupanya, Gueyi juga sangat suka jika direpotkan sekaligus siap melakukan apapun untuk kekasihnya tersebut. Tak lama kemudian, Momo tak sengaja ketiduran di kamar Gueyi tatkala ia menunggu pria itu menyelesaikan semua pekerjaannya. Esok harinya, Gueyi dan Momo begitu terkejut saat mendengar suara kedua orang tua mereka yang ternyata berkunjung ke rumah. Gueyi yang panik, ia melompat keluar jendela dan masuk ke kamar sebelah supaya mereka tidak dicurigai telah tidur bareng. Saat itu, ibu Gueyi dan juga ibunya Momo mulai mengatur pernikahan untuk anak-anak mereka. Akan tetapi, Gueyi mengatakan bahwa ia belum punya rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Meskipun Momo juga belum memikirkan hal yang sama, namun ia merasa sangat kecewa tatkala mendengar perkataan Gueyi tersebut. Hari demi hari, Momo semakin sibuk dengan urusan kuliah. Tentu hal yang sama juga dirasakan oleh teman-temannya yang lain. Setelah menyerahkan skripsi serta melakukan sidang dengan semua kerja kerasnya, akhirnya Momo menyelesaikan masa studinya. Sementara itu, Gueyi juga telah lulus dan mendapat banyak pujian dari para dosen karena nilainya yang sangat luar biasa bagus. Di hari wisuda, ketika si teteh senior merapikan dasi Gueyi, Momo yang melihat pemandangan tersebut, jelas ia merasa begitu cemburu.
Momo semakin dibuat kecewa karena di antara semua teman-temannya, hanya Momo lah yang tidak mendapatkan bunga dari seorang pacar. Gueyi lalu mencoba menjelaskan semuanya serta melakukan segala cara untuk menebus kesalahannya tersebut. Namun Momo tetap kesal sehingga Gueyi langsung mencium gadis itu untuk membuktikan bahwa Momo the one and only, satu-satunya gadis yang Gueyi cintai. Semua orang akhirnya lulus dan mereka keluar menuju kehidupan nyata masing-masing. Gueyi kemudian mengikuti seleksi yang akan menentukan siapa yang akan pergi ke Jerman untuk pertukaran pelajar. Sementara itu, Momo melanjutkan magangnya dan berusaha melakukan yang terbaik untuk proyek desain iklan jus jeruk yang Momo garap bersama rekan kerjanya. Namun, proyek itu malah diambil oleh si manajer yang licik karena konsep buatan Momo banyak disukai banyak orang. Alhasil, nama Momo dan satu rekannya tidak dimasukkan ke dalam daftar proyek itu di perusahaan. Meskipun Momo dan temannya diangkat menjadi pegawai tetap oleh si manajer, namun mereka tetap merasa kecewa atas apa yang terjadi. Gueyi kemudian berusaha menghibur kekasihnya itu agar tidak bersedih. Gueyi bahkan menawarkan solusi yang sedikit ekstrem, yaitu meretas situs desain iklan untuk memasukkan namanya Momo ke dalam perusahaan. Mendengar hal itu, Momo sangat bersyukur atas kepedulian Gueyi tersebut. Akan tetapi, Momo menolak bantuan itu agar tidak memperburuk keadaan, dan juga ia sudah cukup senang dengan niat baik kekasihnya itu. Namun, masalah kembali muncul ketika Momo mendengar kabar bahwa Gueyi telah terpilih untuk program pertukaran pelajar ke Jerman. Gueyi akan pergi ke Jerman selama 6 bulan dan pihak universitas sudah mengurus semua hal yang diperlukan. Mendengar kabar tersebut, Momo begitu terkejut karena Gueyi tidak pernah menceritakan hal itu sebelumnya. Padahal rencana pertukaran pelajar sudah direncanakan sejak dari lama. Momo memang tidak melarang, namun ia merasa kecewa kepada Gueyi karena tidak terbuka. 6 bulan bukanlah waktu yang singkat. Kepergian Gueyi yang tiba-tiba itu ternyata melukai perasaan Momo. Dan faktanya bahwa Gueyi akan pergi ke Jerman bersama si teteh senior juga membuat perasaan gadis itu semakin bersedih dan kecewa. Gueyi kemudian mengakui semua kesalahannya itu. Ia juga sangat menyesal karena tidak pernah mempertimbangkan masalah tersebut dengan Momo sebelumnya. Sebab Gueyi sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri. Gueyi meminta maaf serta berjanji mulai saat itu ia akan merubah sikapnya. Pada akhirnya Momo pun bisa memahami kondisi Gueyi mengingat pria itu tumbuh di keluarga yang sangat jarang berkomunikasi. Suatu hari sebelum keberangkatan, Momo tampaknya masih belum siap ditinggal pergi oleh kekasihnya. Momo terus menangis tiada henti, namun Gueyi berhasil meyakinkan gadis itu bahwa semuanya pasti akan segera berlalu dan baik-baik saja. Di hari keberangkatan, Momo dengan berat hati harus melepaskan kepergian Gueyi. Perpisahan itu tampaknya juga tidak mudah bagi Gueyi. Meskipun pria itu tidak terlihat sedih, namun jelas hatinya begitu terluka. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Momo mengundurkan diri dari pekerjaannya karena udah muak dengan sifat si manajer yang licik dan suka mencuri ide-idenya demi kepentingan pribadi. Tentu hal yang sama juga dirasakan oleh rekan kerjanya, sehingga mereka berdua sepakat untuk keluar dari perusahaan.
Di rumah, sang ibu terus menanyakan kapan Momo akan merencanakan pernikahannya dengan Gueyi. Sang ibu lalu memberi nasihat kepada putrinya agar berhati-hati jika Momo tak ingin kehilangan Gueyi. Karena di luar sana, pasti banyak sekali wanita yang juga menyukai pria itu. Di tengah kekhawatiran itu, Momo tak sengaja menemukan surat perjanjian yang disembunyikan oleh Gueyi waktu itu. Ya, itu adalah kontrak yang pernah mencegah Momo untuk pindah dari rumah. Momo ternyata baru menyadari bahwa Gueyi sudah lama mencintainya lebih dulu, bahkan sebelum Momo menyukai pria itu. Di hari tersebut, Momo langsung memutuskan untuk pergi menyusul Gueyi ke Jerman dan menikah dengan pria itu. Setibanya di Jerman, Gueyi sangat bahagia tatkala ia melihat Momo sudah berada di tempat tidurnya. Esok harinya, Gueyi terpaksa harus menghadapi mahasiswi asal Jerman yang terobsesi kepada dirinya karena rupanya gadis itu sangat menyukai Gueyi. Perempuan itu bahkan tak percaya bahwa Gueyi sudah punya pacar meski Gueyi memberitahunya. Momo yang mendengar hal itu lantas menunjukkan bahwa dirinya adalah pacar Gueyi. Momo juga berbohong dengan berkata bahwa ia sedang hamil supaya gadis itu tidak mengejar Gueyi lagi. Setelah bertukar pikiran dengan malu-malu tentang pernikahan mereka, Gueyi dan juga Momo kemudian pergi ke gereja untuk menikah. Dan syukurnya semua pun berjalan dengan sangat lancar. Seiring berjalannya waktu, masa studi penelitian Gueyi pun akhirnya telah selesai. Gueyi dan juga Momo sepakat untuk pulang ke kampung halamannya bersama-sama. Setibanya di Tiongkok, Gueyi dan juga Momo segera mendaftarkan pernikahan mereka agar tercatat oleh negara. Sebelum mengadakan resepsi pernikahan, Momo berusaha mencari pekerjaan baru. Namun, Gueyi menyarankan agar istrinya tersebut beristirahat terlebih dahulu karena Gueyi bisa memenuhi semua kebutuhannya Momo dengan tabungan yang telah ia kumpulkan. Momo begitu terkejut tatkala mengetahui bahwa ternyata tabungan suaminya sangat banyak. Sehingga sebagai ibu negara, Momo langsung mengamankan uang itu demi kebahagiaan mereka di masa depan. Setelah mencoba gaun pengantin dan telah menyiapkan semuanya, Gueyi dan juga Momo akhirnya secara resmi merayakan pernikahan mereka. Gueyi baru menyadari bahwa ia telah melakukan banyak hal di luar kebiasaannya saat bersama Momo. Gueyi merasa sikapnya lambat laun telah berubah karena gadis itu. Kehadiran Momo seakan melengkapi bagian yang kurang dari kehidupan Gueyi. Pria itu sangat bersyukur karena bisa dipertemukan dengan Momo, cinta pertama dan terakhirnya. Dan film pun selesai. Hal penting untuk membangun sebuah hubungan adalah dengan rasa saling percaya satu sama lain. Hargailah orang yang benar-benar mencintaimu. Dia berkorban bukan untuk mengemis cinta, tetapi dia ingin menunjukkan betapa berharganya kamu di hatinya. Rasa suka, cinta, dan kasih sayang terkadang harus diungkapkan supaya lebih terberang-berangkan. Saya Om K mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Dadah.